Ya, saat ini saya telah tersambung bersama dengan Division Head Wealth Management PT Bank Rakyat Indonesia BRI Tina Melina. Halo, selamat pagi Ibu Tina. Pagi Mbak Monika, apa kabar? Ya, ya, kabar baik. Terima kasih Ibu Tina. Seberapa penting sebenarnya Bu Tina proteksi atau asuransi bagi sebuah keluarga muda yang ada di Indonesia saat ini? Sangat penting ya, apalagi dengan situasi sekarang ini semakin banyak orang menyadari bahwa pentingnya memberikan proteksi pada diri, baik pada keluarga. Karena kenapa? Risiko itu sudah pasti terjadi, tapi kita tidak pernah tahu kapan. Dan semakin kita memulai memproteksi diri dan keluarga sejak dini itu, semakin mudah kita memberikan perlindungan bagi semua. Karena semakin mudah kita memulai, premi semakin rendah, ya, rencana keuangan juga menjadi lebih matang, dan kita tidak pernah tahu kapan resiko itu terjadi. Kalau untuk kapannya Bu, kira-kira kapan proteksi itu dibutuhkan? Apakah sesudah menikah atau sebelum menikah, dan juga apa saja nih jenis proteksi yang harus disiapkan oleh keluarga muda? Ya, kalau bertanya kapan kita mulai harus melindungi diri kita, sebenarnya sedini mungkin kita harus mulai melindungi diri kita ya. Jadi sejak kita memiliki penghasilan, sejak kita menjadi sumber penghasilan, atau sejak kita memiliki orang-orang yang harus dilindungi, maka kita tetap harus mulai berpikir nih, asuransi atau proteksi ini harus segera kita miliki. Jenisnya apa saja? Mulai dari hal yang sederhana, pasti semua orang pasti memiliki risiko kesehatan, sehingga kita bisa mulai dengan risiko kesehatan itu di-cover dengan asuransi kesehatan. Kemudian kalau kita sudah memiliki keluarga, memiliki anak, kita mulai berpikir tentang asuransi pendidikan. Dan juga sebagai tulang punggung keluarga, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dari risiko yang akan datang. Kita harus menyiapkan juga asuransi jiwa untuk mengcover jika suatu waktu ada resiko terhadap si tulang punggung itu, atau sekedar untuk menjadikan itu sebagai dana darurat, karena polis asuransi itu adalah sesuatu yang paling simpel pengurusannya pada saat terjadi kondisi darurat. Dan kalau kita juga sudah memiliki aset, baik itu sudah kita menikah atau belum, biasanya baru bekerja kita sudah bisa memiliki mobil atau apa, itu juga kita perlu proteksi, karena resiko-resiko yang terjadi di sekitar kita itu pasti ada. Jadi kapannya ya saat kita sudah memiliki aset dan kita merasa bahwa itu perlu dilindungi, seperti itu. Kita ketahui kan jenis-jenis proteksi atau asuransi itu kan ada banyak begitu ya Bu ya, macamnya ada asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, kendaraan, rumah, dan juga sebagainya. Apakah seiring berkembangnya kepemilikan harta atau aset, kebutuhan semua jenis proteksi itu harus dimiliki, atau ada beberapa saja nih yang mungkin yang penting-penting untuk dimiliki? Ya, kalau menurut pendapat saya itu seiring dengan berkembangnya kepemilikan harta, siklus kehidupan, pasti kebutuhan asuransinya juga akan berkembang, karena itu secara natural kita pribadi akan membutuhkannya. Misalnya pada saat kita masih single, mungkin belum terpikir asuransi pendidikan, berarti kita masih belum memiliki saat itu. Tapi begitu kita sudah berkeluarga, memiliki anak, kita sudah mulai berpikir tentang asuransi pendidikan untuk anak-anak. Pada saat kita sudah merasa cukup berkecukupan atau mulai memikirkan masa depan, kita sudah memikirkan polis asuransi untuk warisan, seperti itu. Jadi seiring dengan siklus hidup seseorang, kebutuhan akan proteksi ini tentunya berkembang juga. Pada saat misalnya kita memilih asuransi kesehatan, di saat kita memiliki standar fasilitas yang mungkin masih sedang saja, mungkin preminya kita bisa buat yang cukup. Tetapi semakin meningkat kehidupan kita, kebutuhan tentang cover kesehatan ini juga makin meningkat. Mulai jenis fitur atau rider-ridernya kita kembangkan, terus ke rumah sakitnya, jangkauannya, seperti itu. Jadi saya rasa seiring dengan perkembangan kehidupan seseorang, kebutuhan akan proteksi ini juga akan berkembang secara alamiah. Dan orang ini akan semakin mencari dan menyadari dan mencari advice untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Baik, tapi untuk mungkin membuat skala prioritas untuk menentukan proteksi atau asuransi yang lebih diperlukan dan juga harus didahulukan saat ini, seperti apa nih Bu Tina?
Ya, kalau menentukan skala prioritas memang pada umumnya ya. Pada umumnya orang memulai memberi asuransi itu dimulai dengan asuransi kesehatan dulu. Kalau misalnya secara masyarakat umum tuh pasti rata-rata masyarakat punya lah yang namanya asuransi kesehatan yang kita kenal, atau misalnya simpelnya BPJS, Askes seperti itu ya. Dan itu biasanya di awal-awal orang memiliki asuransi. Kemudian seiring dengan perkembangannya dia baru mulai meningkat, apa itu ke jiwanya, atau kalau misalnya baru berkeluarga dia sudah berpikir mulai ke asuransi pendidikan. Nah, pada saat sudah memiliki aset, nah orang mulai berpikir untuk melindungi asetnya. Dia mulai melindungi rumahnya, kendaraannya, atau bahkan gadgetnya dan segala macam dengan perlindungan asuransi. Jadi kalau misalnya dari proses umumnya memang diawali dari memilih asuransi kesehatan dulu umumnya. Orang-orang itu punya polis perdananya, seperti itu. Baik, dan again ini tergantung oleh kebutuhan masing-masing begitu ya Bu Tina. Lantas bagaimana nih Bu tips untuk Betul. merencanakan keuangan dengan proteksi, berapa persen dari penghasilan kita yang seharusnya dialokasikan untuk proteksi atau asuransi? Secara umum memang kita harus mensisihkan penghasilan kita untuk pos investasi atau asuransi ini atau proteksi ini. Jadi kalau secara rata-rata sih 20% itu harus kita sisihkan untuk kebutuhan ini. Karena kita dari sini bisa yakin, bisa tenang bahwa kita sudah menyiapkan nih segala bentuk perlindungan atau segala bentuk kebutuhan untuk mengembangkan aset kita. Jadi rata-rata di 20% dari penghasilan kita harus kita sisihkan untuk kebutuhan ini atau untuk pos ini. Jadi lebih besar lagi, lebih baik lagi. Tapi pada saya sih melihat cukup di 20% dari penghasilan kita sisihkan. Jadi bukan sisa ya, berinvestasi atau beli proteksi itu bukan sisa, tapi memang kita sisihkan minimal 20% dari penghasilan kita. Oke, minimal di 20% begitu ya. Kalau untuk jenisnya sendiri Bu Tina, kita kan ketahui bahwa memang kemarin beberapa waktu lalu sempat heboh terkait dengan asuransi unit link. Apakah menurut Anda sebaiknya memilih produk proteksi yang plus investasi atau yang murni proteksi, Bu Tina? Ya, sebenarnya memang kita di Indonesia ini banyak dikenalkan langsung dengan unit link ya, tapi pada dasarnya investasi yang berada di asuransi ini adalah sebuah pengembangan dari asuransi itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita memang ditanya memilih yang mana yang ada investasinya atau pure proteksi, kita harus kembalikan kepada kebutuhan. Karena memang kalau memang kebutuhannya hanya untuk memproteksi kesehatan ada, premi-premi untuk asuransi kesehatan yang lebih efisien atau lebih murah, tapi memang tidak menyisakan unsur tabungannya di situ atau unsur investasinya. Jadi sangat-sangat tergantung kebutuhan proteksinya itu sendiri. Tapi kita harus menekankan bahwa membeli asuransi itu memang kita membeli proteksinya. Tapi kalau misalnya kita ingin mengembangkan asetnya, kita juga punya pilihan, yaitu membeli produk investasi seperti itu. Jadi, nah kalau misalnya kenapa orang membeli unit link, biasanya karena unsur kemudahan yang disediakan oleh produk tersebut. Dia bisa mendapatkan benefit proteksi, tapi juga sambil mengembangkan investasinya. Tetapi kembali kita harus paham sekali benefit dan fitur dan offeringnya secara komplit, sehingga pada saat kita memastikan kita membeli unit link atau betul-betul pure proteksi, kita sudah dengan sadar memilih produk-produk tersebut seperti itu. Baik, berarti harus dikenal terlebih dahulu ya produk asuransi tersebut. Nah Bu Tina, kita ketahui juga kan jenis asuransi itu ada dua ya, satu konvensional dan juga syariah. Apa saja nih perbedaan antara kedua produk investasi atau asuransi ini? Ya, perbedaan yang paling basic adalah konsepnya. Jadi kalau misalnya asuransi konvensional itu memang prinsipnya ada pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung, atau kita kenal dengan transfer risk gitu ya, konsepnya seperti itu. Sedangkan kalau asuransi syariah konsepnya adalah sharing risk gitu loh, antara satu peserta dengan peserta yang lain. Dan akad yang digunakan juga berbeda. Yang konvensional itu jual beli, kalau yang syariah itu tolong menolong, jadi akadnya tabaruknya seperti itu. Jadi
mereka juga bersumber hukum kepada sumber hukum yang berbeda ya. Kalau syariah sudah tentu sumber hukumnya dari Al-Quran, hadis, dan sumber hukum Islam lainnya. Tapi kalau yang konvensional memang bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan memang kepemilikan dananya juga ada pembedaan. Kepemilikan dana ini terkait dengan premi yang dibayarkan oleh tertanggung, di mana kalau konvensional dana preminya itu milik penanggung, sehingga penanggung itu atau pihak asuransi itu bebas menggunakan dan menginvestasi. Jadi dia memiliki pure kewenangan untuk mengelola jadi dari dana premi tersebut. Sedangkan kalau yang syariah itu hanya sebagian dan sebagian lagi masih milik peserta, sehingga yang sebagian dikelola oleh penanggung itu merupakan amanah dan dikelola dananya untuk mengembangkan dari si premi yang sudah dititipkan oleh pemilik polis asuransi tersebut. Jadi prinsipnya yang mendasar adalah sharing risk sama transfer risk. Itu yang paling mendasar dari perbedaan dua jenis asuransi ini. Baik, Bu Tina, kalau kita lihat dengan banyaknya macam-macam produk asuransi dan juga proteksi saat ini, menurut Anda apa saja sebenarnya fitur produk asuransi yang harus kita ketahui sebelum kita membeli produk tersebut? Baik, untuk membeli fitur asuransi, yang apa saja yang harus kita perhatikan? Pasti yang pertama, pada saat kita membeli asuransi pasti ada orang yang menawarkan, ya kan? Nah, orang ini kita harus pastikan bahwa apakah orang atau agen asuransi ini memang berlisensi, memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup, dan memiliki kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan yang kita butuhkan dalam rangka polis ini melindungi kebutuhan kehidupan kita. Nah, kedua juga selain fitur dari produknya, fitur apa yang mau kita pilih? Melindungi kesehatan kah? Melindungi jiwa kita kah? Melindungi dari kecelakaan kah, atau melindungi dari aset kita. Nah, itu juga kita harus mengenali fitur dari produknya. Kemudian kalau fitur-fiturnya menarik dan memang menarik tapi tidak sesuai kebutuhan juga tidak terlalu bermanfaat. Jadi kita memang harus mencocokkan kebutuhan kita dan fitur yang dimiliki oleh produknya. Kemudian juga jangan lupa kita harus mengenal perusahaan asuransi yang menerbitkannya. Bagaimana di industri, berkualitaskah, memiliki rekanan yang berkualitas. Kalau misalnya asuransi kesehatan kan pasti harus punya rekanan rumah sakit yang cukup luas, banyak, atau memudahkan kita sebagai pemegang polis. Nah, dan yang pasti kita juga pada saat membeli harus betul-betul teliti dan banyak bertanya. Gak apa-apa, karena memang mereka menyiapkan konsultan asuransi yang memang disiapkan untuk menjawab semua kebutuhan dari calon pemegang polis. Jadi bertanyalah tentang fitur, biayanya, covernya, hal-hal yang dikecualikan, dan bagaimana mengurus klaimnya, mudah atau tidak, ada dukungan-dukungan teknologi tidak dalam memilih produk ini, seperti itu. Jadi dalam saat kita membeli produk asuransi atau membeli proteksi, kita betul-betul harus mengenal, dan di produk asuransi ini juga ada kemudahan, yaitu kalau kita sudah membeli, polis sudah terima, ada 14 hari untuk kita pelajari lagi, sehingga kalau misalnya kita masih belum yakin, kita masih bisa ada kesempatan untuk merenew atau merubah kondisinya sesuai keinginan kita. Jadi memang polis ini diberikan ada unsur perlindungannya juga, dikasih 14 hari untuk kita mempelajari kembali polis yang misalnya sudah terbit itu. Seperti itu. Baik, Mbak berarti Monica. harus dipelajari benar-benar ya Bu ya, terkait dengan apa saja produk yang ingin kita beli. Nah Bu Tina, dengan semakin meningkatnya digitalisasi di sektor keuangan, bagaimana cara kita untuk memilih produk proteksi yang dijual secara online? Apakah apa saja nih yang harus diperhatikan oleh calon nasabah terkait dengan asuransi atau mungkin proteksi yang dijual secara online ini? Ya, kalau secara online ini asuransi kan sebenarnya intinya untuk kemudahan ya. Jadi apalagi dengan pandemi kemarin orang semakin sulit untuk berinteraksi langsung, sehingga banyak perusahaan asuransi menyediakan produknya yang bisa dibeli secara online. Tetapi pada dasarnya memang walaupun mau dibeli secara online atau offline, yang harus kita perjelas adalah produk yang dibeli ini kita betul-betul yakin, kita betul-betul mengerti apa yang kita beli. Dan walaupun secara online, pasti ada pihak asuransinya yang menjual atau memasarkan produk itu. Dan kita kenali lagi perusahaannya betul-betul. Nah, pada saat online ini,
membelinya mungkin online, tapi pada saat after kita memiliki polis ini, kita harus tanyakan juga, apakah pengurusan kemudian untuk terkait dengan klaim atau pengurusan terkait dengan kepemilikan polis dan lain-lainnya online juga, atau kita akan diberi fasilitas untuk mendapatkan semua itu secara offline. Kemana kita akan mengurus itu bila itu dilakukan harus secara offline. Nah, jadi pada saat kita membeli asuransi atau proteksi secara online, kita harus pelajari betul-betul pemasaran atau channel online ini sudah end to end atau hanya di depannya saja beli online, tadi belakang dan pengurusan lain-lainnya harus dilakukan secara offline. Jadi memang metode ini sangat memudahkan. Kita juga bisa browsing browsing sendiri. Kalau misalnya kita mungkin malas mendengarkan orang, tapi kita juga bisa pelajari satu persatu, banding-banding. Karena semua itu disediakan untuk memang tahap awal kita membeli asuransi. Jadi secara online ini ada manfaat untuk membuat proses lebih mudah dan cepat. Setelah kita yakin, setelah kita tahu, baru kita bisa menghubungi pihak asuransinya. Biasanya disediakan hotline-nya. Atau memang kalau misalnya asuransinya yang simple dan mudah, biasanya bisa langsung beli di situ dengan masa periode yang coverage-nya misalnya terbatas atau hanya periode tertentu saja, seperti itu. Baik, kalau untuk layanan BRI Prioritas sendiri, Bu Tina, apakah juga turut membantu nasabah dalam menseleksi produk-produk asuransi atau proteksi ini atau seperti apa, Bu Tina? Iya, tentunya karena untuk bank bisa memasarkan produk asuransi itu tentu sangat di guide dengan regulasi-regulasi khusus karena setiap produk asuransi yang akan dipasarkan di bank itu memiliki tahap harus dapat izin dari OJK yang terkait asuransinya dan OJK banknya. Kemudian juga ada proses pemilihan partnernya, dan pemilihan partner ini juga dibantu dengan analisa-analisa tersendiri sehingga kita juga dalam menyediakan produk asuransi yang dipasarkan melalui bank, kita juga memastikan kalau pihak asuransi ini mau bekerja sama dengan kita menyiapkan agen asuransinya atau biasanya financial advisor-nya di bank itu yang sudah teredukasi dengan baik, siap melayani nasabah bank karena biasanya kita mereferensikan kepada partner ini melalui tenaga pemasaran mereka yang berkolaborasi di cabang-cabang dan membantu kita untuk menjelaskan produk asuransi dan benefitnya. Seperti itu. Jadi kita memberikan profil nasabah dan perusahaan asuransinya di partner ini mencarikan atau menyiapkan produknya dan kita juga dibantu oleh petugas-petugas asuransi yang sudah mereka latih untuk membantu petugas bank, mendampingi petugas bank dalam memasarkan produk asuransi yang cocok bagi klien-klien kita. Seperti itu. Baik, Ibu Tina Melina, Division Head Wealth Management PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI tadi sudah lengkap sekali tips-tips yang Anda berikan. Terima kasih untuk waktu Anda bersama CNBC Indonesia. Salam sehat dan juga pastinya sukses selalu untuk Anda.